Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Layyul wajib yuhillu 'irdahu wa 'uqubatahu." Orang yang mampu untuk memberikan hak saudaranya tetapi dia tidak memberikan hak ini menjadi sebuah kewajiban terhadap kita. Nah, orang-orang lain punya hak atas diri kita, maka memberikan hak mereka itu menjadi semacam kewajiban dalam agama. Nah, ketika dia bisa memberikan, dia punya kemampuan untuk memberikan itu, tetapi dia tidak mau memberikan, mungkin dia tunda-tunda atau dia buat alasan-alasan yang tidak masuk akal, dia buat alasan-alasan yang tidak kuat dalam agama, maka yang seperti itu kata Nabi, di samping dia sudah menjadi orang zalim, berarti dia telah menghalalkan untuk dirinya kehormatannya, dia halalkan juga hukuman untuk dirinya. Nah, menghalalkan kehormatan berarti orang ini boleh dirusak kehormatannya, seperti menceritakan kezaliman yang telah dia lakukan alias menyebut aibnya di belakangnya. Jadi bergunjinglah. Maka salah satu gunjing yang diperbolehkan adalah mempergunjingkan orang-orang yang tidak memberikan hak kepada yang berhak, sementara dia sudah punya kemampuan untuk memberikannya. Ketika dia menunda-nunda kewajiban untuk memberikan hak itu kepada yang berhak menerima, namun dia tidak berikan, atau memang dia tunda-tunda, dia perlambat padahal tidak ada alasan untuk memperlambat, atau dia potong tanpa ada alasan yang kuat sama sekali untuk memotongnya, maka orang seperti itu disebut matlul ghani, atau juga bisa disebut layyul wajib. Mereka adalah orang zalim, mereka halal kehormatannya untuk dirusak. Nah, oleh karena itu di dalam hadis yang lain Nabi juga mengatakan li sahibil haqqi maqal, bagi orang yang punya hak dia punya hak bercerita. Ketika haknya dizalimi, maka dia punya hak untuk menceritakan kezaliman yang dia alami. Nah, tidak boleh kita melarang orang untuk mengambil haknya. Nah, ketika seseorang itu mengambil haknya, lalu kita melarangnya dengan menuduh kamu mempergunjingkan orang lain, memakan daging saudara yang sudah jadi mayat, atau kamu mengungkit-ungkit kebodohan, keburukan orang lain. Nah, sengaja mencari-cari black campaign kalau ketika pilkada, itu hak orang yang dizalimi seperti itu. Nah, jadi jangan halangi seseorang kalau ingin ambil haknya. Oh, ndak ingin dibituan orang, yo jangan zalim ke orang. Kau nang kelamaan dia awak saya. Sudah dizalimi orang sahabi-abinya, ndak bantu orang dizalimi itu lain. Ketikanya mengadu bercerita kayaknya anggap bisa menghentikan kezaliman yang nyo terima, dikecian mempergunjingkan orang, dikecian tak boleh mengungkit-ungkit keburukan orang, mencari-cari keburukan orang. Ko hukum agama ndak nyo pakai sesuai tempatnya, inyo sesuaikan hukum agama jo seleronyo. Nah, orang itu yang mengalami, dia yang dizalimi. Kita ndak mengalami. Kita justru dapat sesuatu yang menyenangkan dari pemimpin tersebut. Nah, sekarang ada yang mendapat keburukan dan mudarat darinya, lalu dia bercerita dalam rangka memperingatkan orang lain agar jangan menjadi korbannya, atau dia mengambil haknya, li sahibil haqqi maqal. Nah, bahkan Ibnu Katsir dalam kitab Tafsirul Qur'anil Azim, salah satu bentuk orang yang punya hak itu berhak bercerita kalau haknya tidak diberikan. Kita sering berikan contoh itu adalah seorang tamu yang datang ke rumah, bertamu datang ke rumah kita. Nah, kemudian dia duduk, kita persilakan masuk, kita persilakan duduk, dan salah satu hak dari tamu itu adalah dihidangkan makanan dan minuman sebelum terasa dia kehausan atau terasa panas tempat duduknya. Dan itu merupakan bentuk keimanan kita kepada Allah, sebagaimana hadis Nabi, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu. Apabila seseorang itu beriman kepada Allah dan hari akhir, maka muliakanlah tamunya. Dan salah satu cara memuliakan tamu adalah menghidangkan jamuan sebelum dia merasa lapar, merasa haus, atau terasa panas tempat duduknya. Nah, sekarang itu tidak kita lakukan padahal kita mampu. Kita punya banyak makanan di dapur, punya stok snack yang luar biasa banyaknya di gudang. Tapi ketika tamu datang, air putih pun tidak terhidang. Nah, maka si tamu menjadi orang yang dizalimi.
kita menjadi matlul ghani, bisa memberikan hak seseorang tapi tidak memberikannya. Nah, kalau ada alasan kuat silakan berhujjah di hadapan Allah nanti ini alasannya. Tapi kalau tidak ada alasan kuat, alasan hanya selera hawa nafsu saja, tetap kita akan masuk kategori layul wajid atau matlul ghani. Nah, dia bercerita ketika tamu itu duduk. Tadi dia masak rendang, rendangnya nikmat sekali. Kami makan sekeluarga. Hendaknya giah tamunya tadi. Kami bali sanjai, sagorobak kami bali. Ndak keluar seketik Allah jodoh. Maka ketika itu dia menzalimi tamunya. Tamunya tiba di luar, dia punya hak bercerita sesuai dengan kezaliman yang dia terima. Tidak boleh ditambah-tambah. Ambo bertamu ke rumah si fulan. Nah, sebagai tamu ada haknya. Akhirnya bisa magian tapi nyo nak magian. Jadi motakari yang salah. Dan nyo ndak lo minta keikhlasan awak, ndak lo minta keridhaan awak. Kalau diawali dah do na bisa dihidangkan lain ba tu. Anda ba do, kalau tamu tulah merelakan haknya, selesai cerita, ndak masalah do. Tapi kok kan ndak ada kejelasan yang seperti itu. Berceritalah dia di luar, saya bertamu ke rumah si fulan. Hak saya tidak diberikan. Maka kalian kalau bertamu ke rumahnya, ajan baru arok bana ndak. Beko kalau barano kecewa beko. Siap-siap selama takariang. Maka orang lain pun siap untuk menjadi orang-orang yang dizalimi. Atau mereka memilih tidak bertamu ke rumah si fulan tersebut, sehingga si fulan tidak jadi orang yang zalim, dan yang tamu pun tidak jadi orang yang dizalimi. Nah, kalau dia bercerita seperti itu, jangan dikatakan pula haram. Orang yang dizalimi haknya punya hak bercerita. Nah, kalau tidak mau diceritakan orang, ya jangan zalim kepada orang. Nah, ini kan enaknya saja. Dia seenaknya zalim pada orang. Ketika dia ungkit-ungkit, tidak boleh. Ya, itu bergunjing namanya. Hukum gunjing memang haram, tetapi ada pengecualian. Salah satunya, orang zalim model tu boleh dipergunjingkan. Tapi supaya wak ndak satu lo berdosa, ayo sesuailah kezaliman dan wak terima, ceritanya sesuai dia itu. Jangan ditambah puluh berlipik-lipik. Berdosa tukang fitnah wak jadinya. Itu jo awak juragan di kadai, awak atasan di perusahaan, pokoknya wak punya anak buah. Bercerita ke anak buah tu, ambo rencana pergi umrah, ya tiap bulan. Tu ceritanya, dia banyak piti apa yo banyak, sangat banyak, sehingga bingung ke dipangakan. Nah, omsetnya setiap bulan tu lah miliaran. Bahkan mungkinnya pemain global di pasar ko, pemain gadang. Tapi gaji karyawannya minta ampun ada pek dinya dah. Ceritanya banyak piti, ceritanya banyak makanan. Anda kan luar cak lah jodoh tak tamu dah. Piti sambuah segala macam. Andaknya naikkan kesejahteraan anak buahnya dah. Nah, padahal dia bisa untuk menaikkan itu. Dia bisa memberi, ya, bahkan untuk upah minimum untuk daerah saja dia tidak beri dengan berbagai macam alasan, padahal dia mampu untuk memberi itu. Nah, itu atasan yang apa ya? Atasan yang zalim, matlul ghani. Dia nyopai jalan-jalan ke Eropah, tentulah melului ludah saya nak buah. Ya. Hanya tahu nak buahnya ke miskin, bahkan dia berhak dapat zakat, masuk asnaf yang 8. Yang gaji saja tak cukup, tapi tiap hari bercerita pitinya sambuah. Berlagak hidupnya luar biasa mewahnya. Padahal hak orang tidak dia berikan, padahal dia mampu untuk memberikan hal tersebut. Nah, jadi jangan menjadi orang yang zalim. Nah, kalau awaklah menjaga diri dari kezaliman, tapi aduju dan menyebut keburukan awak, berarti orang itu memfitnah, dia mempergunjingkan kita. Tetapi kalau memang kezaliman itu kita kerjakan, kalau ada korban yang bercerita, maka itu peringatan untuk kita. Jadi jangan diulang lagi, minta maaf kepada orang yang kita zalimi, bukan ditambah pula kezaliman dengan menangkapnya, menuduh dia untuk berbuat yang haram dan lain sebagainya. Kalau tidak ingin diceritakan keburukan kita kepada orang lain, maka segera minta maaf kepada orang yang kita zalimi tadi. Itu perintah Allah, wasari'u ila maghfiratin minallah, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Bersegeralah kamu kepada ampunan dari Rabbmu.
Dosa itu ada dua kemungkinan. Ada dosa yang berkaitan dengan hak Allah, ada dosa yang berkaitan dengan hak manusia. Sekarang dosa kita berkaitan dengan hak manusia, maka perintahnya adalah minta ampun kepada Allah, minta maaf kepada manusia yang kita zalimi. Tak bisa diselesaikan dengan rajin-rajin beribadah, rajin ke masjid, salat berjamaah, sementara kita tidak minta kerelaannya. Nah, datang kepada orang-orang seperti itu, ya, surang orang sewa zalimi, payah minta maafnya, barik lidah. Adinyo senagari orang dizaliminya, antara lebih suatu orang menuntut haknya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tapi dia memang dasar benda beragama, dia tidak paham agama, dia tidak merasa takut sama sekali, karena mungkin keyakinannya kepada hari akhirat sangat tipis, atau mungkin tidak percaya sama sekali. Jadi Bapak dan Ibu kaum muslimin, kaum muslimat rahimakumullah, kalau kita mampu memberikan hak orang lain, maka jangan ditunda-tunda, jangan diperlambat, jangan dibatalkan, tetapi lakukanlah apa yang menjadi kewajiban kita. Bahkan kita khawatir termasuk orang yang sudah tahu dia berjanji akan memberikan gaji paling lambat tanggal 10, tapi tanggal 10 dia juga belum memberikan gaji padahal dia ada kemampuan. Sengaja dia tunda-tunda supaya diminta baru diberi. Ini kita khawatir masuk juga kepada matlul ghani, masuk juga kepada layul wajid. Maka berikanlah hak kepada yang berhak. Setelah itu kita menjaga diri kita. Kalau ada yang merusak, orang itu berdosa. Kalau kita zalim dan yang dizalimi bercerita sesuai dengan apa yang dia terima, maka itu haknya. Dia tidak mau bercerita, itu juga haknya. Nah, ketika dia ambil haknya, kita tidak boleh mencelanya. Kita mencela orang yang mengambil yang bukan haknya. Pahamilah itu. Itu aturan dalam agama, dan itulah salah satu cara untuk memberi peringatan kepada penguasa atau orang-orang yang memimpin sementara dia zalim dalam kepemimpinannya. Mudah-mudahan ada rasa takut dalam hati mereka dan ada rasa malu sehingga mereka berhenti untuk menzalimi orang lain.